Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Lanjutkan kembali dialog bersama dengan Arif Sabarudin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP Kementerian PUPR. Pak Arif, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kalau tadi juga dikatakan bahwa di tahun 2021 juga ada tentunya dorongan begitu untuk bisa juga ditingkatkan kembali untuk tren penyaluran dana FLPP. Terkait dengan perbankan juga yang menyalurkan dana FLPP ini. Seperti apa sih Pak untuk mendorong juga perbankan lebih giat begitu untuk penyaluran dana FLPP ini? Komunikasi apa yang dibangun Pak? Oke Mas Gibran, jadi ada 42 bank penyalur yang bekerja sama dengan PPDPP saat ini dan kita memang melihat 70%-nya ya, 30 bank sudah berkinerja baik dengan nilai 70%, di atas 70, dan memang ada sekitar 12 bank yang masih berkinerja di bawah 70%. Artinya itu bank-bank yang relatif pemain baru dan kita akan terus memberikan pembinaan dan salah satu yang kita support kepada bank-bank tersebut adalah kami sudah menyiapkan host-to-host berbasis IT dengan mengembangkan IFLPP. Jadi ada generasi IFLPP 2. Nah, diharapkan dengan adanya IFLPP 2 ini, standar yang digunakan oleh bank-bank, masing-masing setiap bank dari 42 bank itu bisa mengacu kepada SOP yang sama, birokrasi yang sama, sehingga nanti kecepatan dan kemampuan bank untuk menyalurkan dana FLPP relatif lebih seragam gitu. Dan salah satunya juga kita sudah melakukan digitalisasi signatur, penandatanganannya sudah secara digital, sehingga ini pun bisa mengurangi proses hambatan yang terjadi di bank dan PPDPP di dalam proses penyalurannya. Itu salah satu yang sudah kita tempuh, Mas. Ya. Ya Pak Arief, jadi di 2021 mendatang untuk penyaluran FLPP melalui perbankan, apakah akan ada penambahan begitu bank-bank yang diajak untuk bekerja sama untuk penyaluran ini? Untuk sementara masih sekitar 42 bank sebagai bank penyalur ya, dan kita juga masih memungkinkan untuk membuka, namun kita masih melihat sekitar 12 bank ini akan kita tingkatkan dulu kinerjanya barangkali Mas Gibran ya. Jadi kita untuk pemain-pemain baru boleh saja kita lakukan assessment terlebih dahulu nanti untuk bank-bank yang kira-kira akan ikut serta di dalam penyaluran dana FLPP ini. Namun yang 30 bank ini sudah otomatis dari hasil penilaian dan kinerjanya sudah cukup baik ya. Sebetulnya kami sangat menyambut baik ya kalau memang ada penambahan dari bank baru, karena dengan kuota sekitar 157.500 unit pada tahun 2021 tentunya semakin banyak bank yang ikut serta semakin cepat proses penyalurannya gitu. Ini yang diharapkan oleh kami juga gitu. Namun demikian tentunya beberapa bank yang sudah berkinerja tinggi pun saya kira juga ini masih membutuhkan kuota yang lebih besar gitu. Jadi ini sebuah dilema juga barangkali ya buat kami juga ya. Kami menginginkan agar lebih merata, namun ada beberapa bank juga yang masih menuntut kebutuhan kuota yang lebih besar dari yang kemampuan pemerintah salurkan saat ini, Mas Gibran. Pak Arief, ini terkait dengan selama pandemi COVID-19 tentunya juga ya kita tahu ini adalah masa-masa yang cukup sulit begitu. Tapi stimulus dan juga relaksasi untuk nasabah dari KPR yang bersubsidi khususnya mungkin masyarakat berpenghasilan rendah. Sudah berapa begitu Pak yang mendapatkannya? Oke, data persisnya itu sebenarnya ada di banknya sendiri ya, karena Menteri Keuangan juga sudah memberikan bantuan kepada bank-bank untuk merelaksasi gitu ya. Namun kami dari sisi pemerintah, dari sisi Kementerian PUPR, relaksasi yang kami lakukan adalah dengan menghidupkan kembali program SSB ya, karena pemerintah sudah menyalurkan sekitar 1,5 triliun di 2020 ini. 1,5 triliun ini setara dengan program SSB ini 175.000 ya pemanfaat atau debitur gitu. Artinya di sini pun kita bisa mendorong rumah-rumah yang sudah dibangun oleh pengembang ya, ini juga akan mendorong perekonomian dan diharapkan dengan adanya stimulus 1,5 triliun kemarin ya, dengan setara dengan 175.000 debitur, ini diharapkan rumah-rumah yang sudah dibangun ini juga bisa mendorong lapangan pekerjaan baru ya, kemudian penyerapan industri bahan bangunan, dan ini pun bisa mendorong perekonomian sehingga daya beli masyarakat pun bisa meningkat melalui proses mekanisme penyaluran SSB yang kemarin sudah disalurkan oleh pemerintah mendampingi program FLPP ini gitu Mas Gibran. Pak Arief, kalau kita lihat backlog perumahan kan masih di atas 7 juta Pak. Seperti apa sih target dari Kementerian PUPR sendiri?
Oke, nah ini menarik ya. Jadi backlog yang sangat besar, 7 juta ini kan kalau dengan cara biasa saya kira kita akan lama menyelesaikannya, Mas Gibran ya. Jadi salah satu pendekatan yang ingin kami lakukan oleh PPDPP ya secara bertahap barangkali ya tahun 2021 kita coba upayakan entah di tengah tahun ya, di pertengahan tahun, mudah-mudahan bisa di awal tahun. Kami ingin masuk sebetulnya kepada kredit mikro ya. Sehingga pemanfaat dari dana yang kami kelola sekitar 19,1 triliun ini ke depan, pemanfaatnya lebih banyak, ya bisa melampaui dari jumlah 157.500 yang ditargetkan oleh pemerintah dengan men-split sebagiannya untuk kredit mikro, gitu ya. Nah ini yang sedang kita usung untuk menyiapkan kebijakannya agar kredit mikro ini bisa segera disalurkan juga melalui FLPP dan oleh PPDPP ini, Mas Gibran ya. Insya Allah dengan adanya kredit mikro kita bisa manfaatnya lebih banyak gitu. Pak Arief, ini kalau tadi Anda sempat menyinggung juga soal aplikasi Sikasep begitu yang memudahkan juga dan membuat juga para masyarakat begitu bisa terbantu untuk bisa mendapatkan rumah. Seperti apa sih fitur-fitur yang ditawarkan dan kemudahannya seperti apa, Pak? Jadi Sikasep ini luar biasa sebetulnya. Ini salah satu aplikasi yang sekarang ini di era pandemi ini nanti new normal juga ke depan, masyarakat itu tidak perlu mencari rumah harus keluar rumah ya. Mencari rumah cukup di rumah saja, istilahnya dengan dasteran saja orang sudah bisa cari rumah gitu ya. Karena betul konsep yang kita siapkan gitu ya. Masyarakat itu bisa memilih bank, bisa melihat rumahnya sendiri, rumah yang mana yang mau dia pilih, gitu ya. Dimanapun ya, orang Sumatera bisa milih rumah di Papua, orang Papua bisa milih rumah di Kalimantan dengan hanya aplikasi itu. Kemudian yang kedua, dari aplikasi Sikasep itu sendiri dia memiliki fitur, gitu ya, bahwa rumah yang didaftarkan di aplikasi Sikasep itu rumah yang berkualitas. Karena apa? Pengembang wajib mendaftarkan rumah-rumahnya ya melalui pengujian dalam aplikasi. Ya, melalui aplikasi Sikumbang. Jadi Sikasep ini memiliki fitur untuk mendaftarkan rumah-rumah oleh pengembang. Jadi pengembang pun tidak perlu repot-repot ke depan memasarkan rumahnya. Karena aplikasi ini otomatis sudah mempertemukan antara supply dan demand, ya, termasuk kualitasnya. Sehingga dengan adanya aplikasi ini untuk pemerintah diberikan keuntungan bahwa pemerintah memastikan bahwa dana FLPP ini akan tepat sasaran, tepat MBR-nya yang membutuhkan rumah, dan tepat kualitas rumah yang di-deliverikan kepada masyarakat. Begitu juga nanti perbankan juga akan diuntungkan, karena apa? Tentunya mereka juga sudah melihat antara supply dan demand. Begitu juga pengembang. Pengembang pun bisa melihat di mana saja sih permintaan yang paling tinggi dari perumahan itu sendiri. Jadi pengembang jangan ngumpul di satu tempat di mana yang permintaannya sedikit. Nah, di Sikasep ini sudah terlihat kecenderungan lokasi yang dipilih oleh calon-calon debitur yang mendaftar di Sikasep. Itu adalah salah satu kelebihannya, Mas Gibran. Jadi aplikasi ini berbasis Android ya. Jadi saya berharap bahwa masyarakat yang membutuhkan rumah segeralah mendaftarkan diri di dalam aplikasi Sikasep itu ya. Nanti ada proses pengujian dan masyarakat bisa memantau proses KPR-nya sampai mana gitu. Jadi tahapan-tahapan bisa dipantau oleh HP saja, tidak perlu sedikit-sedikit kontak bank, tidak perlu sedikit-sedikit datang ke bank atau ke developer gitu ya. Tapi cukup dengan HP-nya masing-masing bisa memantau proses penyaluran KPR ini sendiri. Termasuk kalau memang ditolak gitu nantinya juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Seperti waktunya di siang. Ya, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini Pak Arief Sabarudin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP Kementerian PUPR. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak.